Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya sebagai pengamat pada kegiatan sesi pertama. Saya Lulu sebagai pengamat, coachnya nanti Bu Muntiho dan coachingnya Bu Ristinya. Sebelum kegiatan coaching akan dimulai, nanti saya akan mengobservasi melalui rubrik pengamatan yang dimana ada 3 prinsip yang akan saya amati. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Rubrik ini nanti akan melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap prasupervisi. Yang kedua, tahap observasi. Dan tahap pasca supervisi. Sebelum kita mulai hari ini, pada kegiatan pra-observasi, saya akan menanyakan kepada coach-nya dulu, pada kegiatan hari ini, apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching malam hari ini. Baik, Bu Lulu, terima kasih. Pada kegiatan malam hari ini yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi inti sebagai seorang coach, yaitu meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Selain itu, saya juga akan mengembangkan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Terima kasih coach-nya Bu Muntiho. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi apa yang akan dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan lebih ke pertanyaan berbobot, Bu Lulu. Siap. Yang pertanyaan ketiga, indikator ketercapaian pada kegiatan coaching pada malam hari ini apa ya Bu Muntiho? Indikator ketercapaiannya nanti bisa diharapkan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, yaitu Bu Ristin. Siap. Sebelum kita mulai, saya persilakan kepada coach-nya dapat melakukan kegiatan coaching pada malam hari ini. Saya sebagai pengamat mempersilahkan. Ya, terima kasih Bu Lulu. Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ristin. Sudah lama ya kita tidak berbincang-bincang. Iya ya Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga baik Bu. Namun malam ini agak sedikit redup nih. Oh ya, Bu Muntiko hari ini sibuk enggak? Oh, enggak Bu. Ya, kebetulan hari ini saya santai Bu Ristin. Kok redup kenapa ya Bu? Mari silakan duduk di sebelah saya Bu, biar lebih nyaman. Oke, siap kita duduk berdampingan ya, walaupun secara daring. Iya, oke, silakan Bu. Bolehkah saya mengganggu waktu Ibu, minta waktu Ibu sebentar saja? Boleh Bu, silakan, tidak mengganggu kok. Ada yang ingin kita bicarakan untuk pertemuan kali ini? Saya ingin curhat tentang masalah yang saya hadapi, Bu. Dan saya berharap pada pembicaraan kali ini, saya memperoleh solusi terbaik untuk masalah saya. Masalah apa ya yang ingin Bu Ristin sampaikan? Begini, Ibu. Saya itu memiliki murid yang saat pelajaran itu kurang fokus kelihatannya. Dan kelihatannya memperhatikan ketika pembelajaran. Tapi ketika diajak berkomunikasi itu gelagapan, kaget gitu. Seperti orang yang sedang melamun dan itu terjadi akhir-akhir hari ini. Oh, gitu ya Bu.
Iya, Apa yang Bu. Bu Ristin lakukan saat itu, saat menemui murid Ibu yang tidak fokus dalam pembelajaran? Saat itu saya mencoba menegurnya dengan ramah, supaya juga dia tidak merasa tersinggung maksud saya. Ketika saya tegur dengan ramah, anak itu pun berjanji untuk kembali fokus dalam pembelajaran saya. Namun, hal itu terulang, Bu. Oh, Bagaimana seperti ya, Bu? itu ya, Bu. Iya. Selain menegurnya dengan ramah, apa yang sudah pernah Bu Ristin lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya juga pernah mengajak anak tersebut untuk berbicara empat mata dari hati ke hati. Bahkan saya pernah tanya kepada yang bersangkutan siswa tersebut, apakah ia tidak menyukai pelajaran saya atau bagaimana. Tapi ketika saya tanya itu, dianya itu hanya diam dan berkomunikasinya itu malah hanya dengan menggeleng-gelengkan kepala saja. Jadi tidak berucap kata sedikit pun. Menurut Ibu, bagaimana karakter dari siswa Ibu tersebut setelah Bu Ristin mengajar? Selama saya mengajar, kebetulan nama anak itu Rima ya, Bu. Selama saya Ya. mengajar, Rima itu termasuk anak yang ceria, Bu. Namun memang dalam 1 minggu ini dia cenderung menjadi pendiam. Saya juga mengamati ketika saat jam istirahat, Rima itu cenderung sering duduk di pojok kelas sendiri. Kebetulan di pojok kelas itu kan ada sudut baca yang memang kami punya untuk kegiatan literasi kelas. Tapi dia hanya duduk termenung sendiri, tidak bermain dengan temannya. Lah, saya saat menghampiri dianya dan mencoba berkomunikasi dengan bahasan yang ringan ya, Bu. Ya kebetulan saat itu dia duduknya tidak ada teman sama sekali, kebetulan di sudut baca itu. Terus kok tiba-tiba itu terceletuk dari anak itu bahwa dia bercerita dengan kalimat yang pelan, namun terdengar ia mengatakan bahwa orang tuaku mau cerai, Bu. Seperti itu. Mendengar itu tuh saya sampai sempat terdiam, Bu. Terdiam tuh ya mungkin ya Merasa kaget lah, terenyuh gitu merasa ya. terenyuh, Iya. kaget. Bagaimana ya bercampur aduk lah. Anak sekecil itu menceritakan itu. Saya tidak berkata apapun, saya hanya memeluk dan mencoba memberikan rasa empati saya, kepedulian saya akan apa yang dia rasakan. Jadi saya hanya memeluk dan dia hanya terdiam, tidak berkata apa-apa. Seperti itu, Bu. Oh, setelah mendengar cerita dari siswa Bu Ristin, bagaimana Ibu menanggapinya? Saat itu saya berusaha memberikan motivasi kepada anak tersebut dengan tetap semangat belajar. Karena memang tugas utama dia adalah belajar. Untuk masalah orang tuanya, saya berikan motivasi dia adalah dia hanya bisa dengan melakukan doa. Jadi saya menyarankan kepada Rima untuk lakukan kegiatan berdoa untuk kedua orang tuamu, untuk kebaikan kedua orang tuamu. Terus rencana saya selanjutnya, saya akan memanggil siswa dan memberikan penguatan moral sebagai bentuk empati saya selaku pendidik, tetapi akan saya lakukan itu rencananya di luar jam pelajaran. Jadi lebih fokus pada permasalahan anaknya, Ibu. Iya, iya. Selain yang sudah Bu Ristin lakukan, menurut Bu Ristin, langkah selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Kalau menurut saya mungkin yang bisa saya lakukan ini, Ibu. Saya punya rencana memanggil orang tua siswa. Karena apapun itu kan juga berhubungan dengan orang tuanya. Saya mengatasi masalah ini harus dua pihak ikut terselesaikan, ikut berkolaborasi. Seperti itu ya.
Oh iya, baik. Dengan memanggil orang tua, apa kira-kira yang akan Bu Ristin bicarakan? Nah, ini rencananya itu saya akan mengkomunikasikan permasalahan yang siswa alami, yang sudah siswa ceritakan, serta menjalin kolaborasi agar suasana tetap kondusif, tetap tercipta dengan baik dengan siswa sehingga perkembangan belajar siswa itu tetap terjaga. Iya. Seperti itu. Terus rencananya kapan ini Bu Ristin mau memanggil siswa dan berdiskusi dari hati ke hati? Saya sih rencananya secepatnya ya Bu, supaya masalahnya cepat teratasi. Ini saya akan memanggilnya mungkin nanti siang ketika jam pelajaran usai. Terus saya akan memberikan motivasi serta penguatan moral secara langsung kepada siswa, 4 mata, fokus kepada permasalahan anak, hanya dalam bentuk saran dan masukan untuk perkembangan belajar siswa nanti rencananya. Oh, seperti itu, ya. Bagaimana Bu Ristin bisa mengkomunikasikan permasalahan siswa dengan orang tua siswa? Nah ini, nanti siang setelah pembelajaran siswa, setelah saya memanggil anaknya, saya juga akan memberikan surat panggilan kepada orang tua siswa yang rencananya nanti saya titipkan ke anaknya untuk disampaikan ke orang tuanya. Oh, seperti itu. Apa yang dapat Ibu lakukan dalam pembuatan surat panggilan orang tua siswa itu? Untuk membuat surat panggilan, mungkin saya akan meminta tolong TU sekolah untuk membuatkannya. Nanti juga saya akan berkolaborasi dengan tim kesiswaan sekolah, serta mengkomunikasikan dengan kepala sekolah sebagai bentuk konfirmasi saya atas pemanggilan orang tua siswa dalam hal perkembangan belajar siswa saya, Bu. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ristin akan melakukan tindakan tersebut? Insya Allah, kapan ya Bu? Mungkin besok siang lah. Saya akan memanggil siswa itu ketika sepulang sekolah dan menitipkan surat panggilan itu untuk hari esoknya supaya orang tuanya bisa hadir di sekolah. Oh, gitu. Lalu bagaimana Bu kolaborasi dengan tim kesiswaan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Oh ya, nanti saya akan mengkonfirmasi dengan Budian selaku tim kesiswaan. Nanti saya akan meminta bantuan beliaunya kalau ketika orang tua siswa itu datang ke sekolah saat pemanggilan itu, agar beliaunya mendampingi saya saat diskusi dengan orang tua, agar terwujud kolaborasi yang baik untuk perkembangan belajar siswa. Oh, kalau seperti itu, alhamdulillah Bu. Berarti Bu Ristin sudah tahu ya solusinya untuk mengatasi permasalahan yang sudah Bu Ristin hadapi. Oh iya Bu, terima kasih. Terima Ya, kasih ya sama-sama Ibu Bu sudah Ristin. menjadi pendengar yang baik. Lega rasanya Bu ya. Kalau didiskusikan bersama-sama itu rasanya solusinya lebih gampang terpecahkan ya Bu ya. Iya, betul. Sama-sama Bu Nggih. Ristin. Terima Ya, kasih ya Ibu atas saran dan ya, masukannya. sama-sama Bu Semoga Ristin. Ibu selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Ya, Nggih, monggo Ibu. semoga Bu Ristin juga. Iya, silakan Bu Ristin. Nggih, monggo kita Ya, kembali ke kelas ya. Kita mengajar di kelasnya Iya, masing-masing. Sukses ya, dengan murid kita masing-masing. Oke, Assalamualaikum Ibu. amin. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih teman-teman. Setelah kegiatan latihan praktek coaching pada malam hari ini, setelah saya melakukan pengamatan, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan pada coachnya. Apakah pada malam ini sudah sudah ada ketercapaian indikator yang akan dikembangkan?
Alhamdulillah sudah tadi Bu Lulu. Saya sudah menggali potensi dari coach saya yaitu Bu Ristin, sehingga Bu Ristin bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi Bu Ristin. Sangat luar biasa Bu Mun. Tapi juga ketika saya melakukan observasi pada kegiatan coachingnya Bu Muntiko tadi bersama coachingnya, saya juga sudah melihat bahwa seorang coach tadi, panjenengan sebagai coachnya sudah memaksimalkan coachingnya untuk menemukan segala solusi dari permasalahan, dan coachnya juga sudah maksimal menggali potensinya coach untuk menemukan solusi permasalahannya. Sangat luar biasa Bu Mun sebagai coach. Terima kasih, Untuk terakhir sebelum saya akhiri, mungkin apakah ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan oleh pada kegiatan coachingnya malam hari ini? Untuk kegiatan malam ini, tadi kompetensi yang saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Mungkin untuk coaching selanjutnya saya akan mengembangkan kompetensi dalam hal kehadiran penuh atau presence. Siap, terima kasih. Oke, sekian latihan coachingnya pada malam hari ini. Terima kasih Bu Muntiko sebagai coachnya, dan Bu Ristina sebagai coachingnya, dan saya Bu Lulu sebagai pengamat pada kegiatan malam hari ini. Sangat luar biasa, dan semoga dapat memberikan manfaat kita, bahwa kita dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada di sekolah atau di lingkungan kita dengan secara berkolaborasi dengan teman, agar menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang luar biasa, anak yang berkarakter, dan anak-anak yang merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga untuk semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua, Bu Lulu, Bu Yunin, Bu Ristin. Pada malam hari ini kita akan latihan coaching. Sebelum kita mulai latihan coaching, izinkan saya perkenalkan dulu, saya Bu Muntiko, nanti saya bertindak sebagai pengamat, kemudian nanti ada Bu Lulu yang bertindak sebagai coach, dan ada Bu Yunin yang bertindak sebagai coachee. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin ngobrol dulu dengan Bu Lulu sebagai coach ya. Bu Lulu, ada beberapa yang perlu saya tanyakan ke Bu Lulu berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Nah, di sini nanti seorang coach itu kan harus memiliki kompetensi inti, di antaranya adalah present, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, pada coaching malam ini, kompetensi inti apa yang akan Bu Lulu kembangkan? Terima kasih Bu Mun atas waktunya. Pada malam hari ini saya sebagai coach, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada kegiatan malam hari ini adalah saya sebagai mendengarkan dengan aktif. Oh ya, pada pertemuan malam ini, sebelum kita mulai untuk observasinya, kita lakukan dulu pra-observasi ini tadi ya, Bu Lulu, Bu Ristin. Nanti saya sebagai pengamat akan memberikan rubrik
nanti akan saya checklist terkait dengan kegiatan-kegiatan coaching yang akan dilakukan Bu Lulu sebagai coach dan Bu Yunin sebagai coachee. Di rubrik pengamatan nanti itu meliputi prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah Bu Lulu dan Bu Yunin sudah siap? Alhamdulillah sudah siap, Bu Mun, untuk Ya, kegiatan malam hari ini. oke. Sebelum kita lanjutkan ke observasi, saya ingin tahu tujuan dari coaching malam ini apa ya, Bu Lulu? Kompetensi dasar yang mau dikembangkan apa ya? Pada kegiatan malam hari ini, kompetensi dasar yang ingin saya kembangkan yaitu tentang pertanyaan berbobot, Bu Mun. Kenapa? Dengan pertanyaan berbobot, saya harapkan coachee dapat memaksimalkan kompetensi yang dimilikinya, sehingga coachee dapat menyelesaikan segala bentuk permasalahan dan menyelesaikannya dengan baik. Oke, ya. Berarti untuk tahap selanjutnya observasi bisa dimulai, ya, Bu Lulu, Bu Yunin. Silakan, waktu sepenuhnya saya serahkan ke Bu Lulu dan Bu Yunin. Ya, terima kasih Bu Muntiko. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam Bu Yun. Selamat malam. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Iya Bu Lulu. Gimana kabarnya Bu Lulu? Alhamdulillah Bu Yun, hari ini saya baik sekali. Bagaimana dengan Bu Yun pada malam hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Cuma ini agak bingung gitu sih Bu Lulu. Bu Lulu sibuk nggak ini? Hari untuk sekarang saya tidak sibuk Bu. Kalau boleh tahu Bu Yuni lagi bingung apa ya? Mari silakan Bu. Karena saya juga lagi kosong, tidak sibuk. Mari kita bisa ngobrol bersama-sama, berbincang di ruangan saya mawon. Ya, terima kasih Bu Lulu. Permisi loh, maaf ya Bu mengganggu waktunya sebentar. Tidak mengganggu Bu Yun. Mohon maaf. Dari kegiatan diskusi pada malam hari ini, apa ya yang Bu Yun harapkan dari pembicaraan kita? Iya, jadi sebenarnya gini sih Bu, saya ini pengen cerita, curhat tentang masalah yang saya hadapi, dan saya harap nanti saya bisa mendapatkan solusi terbaik dari pembicaraan kita ini. Masalah apa yang ingin Bu Yunin ceritakan bersama saya? Iya, jadi gini Bu Lulu, kemarin itu saya itu tiba-tiba saja sudah diberikan SK, saya mendapat amanah itu sebagai bagian dari kepanitiaan kegiatan perayaan Puncak Tema tanggal 15 nanti, 15 Desember minggu depan. Nah, perayaan Puncak Tema ini konsepnya nanti itu kayak ada sebuah pentas panggung begitu Bu, terus menampilkan beberapa performance dari anak-anak, dari siswa-siswa saya. Ada drama, tari, paduan suara, patrol, puisi, dan pantun. Nah, lah kok Bu Lulu, saya itu ditunjuk sebagai PIC atau PJ lah, penanggung jawab dari penampilan tari. Padahal saya itu loh belum pernah sama sekali punya pengalaman untuk melatih anak tari, Bu Lulu. Gitu ceritanya. Begitu. Saat diminta menjadi PJ atau B pada saat penampilan tari, bagaimana yang dilakukan Bu Yuni? Ya, awalnya itu kan saya kaget ya dulu ya. Terus, waduh, waktunya sudah mepet seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi ya kan SK-nya sudah turun. Jadi mau nggak mau ya tetap harus saya terima amanah tersebut dulu. Oke. Bu Yuni juga karena SK-nya sudah
turun. Mau tidak mau, Bu Yunin pasti akan melaksanakan. Langkah apa yang Bu Yunin ambil selanjutnya? Oke. Saya sih gimana ya Bu Lulu? Paling saya habis ini rencananya itu saya mau kayak mengadakan pemilihan gitu untuk siswa-siswi yang akan tampil menari. Kemudian saya juga harus segera menyusun jadwal latihan atau timeline. Jadi hari ini harus ngapain, besok ngapain seperti itu sebelum penampilan hari H. Karena kan waktunya mepet sekali Bu Lulu. Cuman 2 minggu persiapan loh Bu. Ya, 2 minggu persiapan juga sedikit mendadak ya Bu. Mungkin Iya. setelah mengadakan pemilihan siswa, juga sudah menyusun timeline kegiatan, langkah apa yang ingin Bu Yunin lakukan? Jadi gini Bu Lulu, sebenarnya saya itu sedikit terbantu sih dengan adanya anak-anak yang kebetulan ikut ekskul tari ya Bu. Jadi di sekolah saya itu sebenarnya kan ada ekskul tari. Nah, jadi yang dimana pesertanya itu kan kebanyakan cewek ya Bu, anak-anak siswi putri-putri itu. Nah, kalau untuk siswi putri itu mereka sudah mudah diarahkan, kan tinggal melatih koreonya dan seperti itu. Nah, tapi ya itu tadi itu hanya terbatas pada anak-anak perempuan. Sementara untuk perayaan puncak tema ini itu ada penampilan dari siswa juga, anak-anak cowok Bu, yang belum pernah sama sekali tampil menari. Nah, ini yang membuat saya berat Bu Lulu. Berarti karena di sini kan ada dua sisi ya Bu, anak yang perempuan sudah mungkin punya background-nya menari, sedangkan cowoknya yang belum. Menurut Bu Yunin, bagaimana tindakannya Bu Yunin dalam menyikapi kendala seperti ini, karena waktunya juga mepet ya Bu Yunin ya. Iya, benar Bu Lulu. Mungkin ini deh Bu Lulu. Karena kan waktunya mepet ya Bu Lulu ya. Jadi saya kayaknya harus langsung konsultasi dengan ketua panitia deh. Baiknya gimana? Mungkin apakah saya bisa mendapatkan bantuan lagi dari teman-teman guru? Maksudnya ada nggak guru-guru tambahan tenaga untuk membantu melatih gitu loh Bu Lulu. Saya mau ngobrol dulu sama ketua panitianya ini. Lobby-lobby lah. Begitu. Sangat luar biasa rencana Bu Yunin untuk menemui ketua panitianya untuk mungkin berkolaborasi, mungkin sedikit mencurahkan. Terus bagaimana respon ketua panitianya pada saat itu? Setelah Bu Yunin mengembangkan permasalahannya dari Bu Yunin. Ketua panitianya sangat mendukung sih Bu. Jadi saya kemudian itu diberikan bantuan personil lagi Bu Lulu, 2 orang guru untuk melatih tari. Nah, guru-guru itu juga yang biasanya melatih anak-anak tari. Jadi saya berkolaborasi dengan 2 guru itu tadi untuk melatih anak-anak menari. Jadi saya merasa tugas saya sudah tidak terlalu berat. Setelah tadi Bu Yunin berbincang sama ketua panitia, mengembangkan permasalahannya dengan solusi yang diberikan dengan tambahan ada tambahan guru yang mungkin membantu Bu Yunin. Rencananya kapan Bu Yunin akan berkolaborasi dengan kedua rekannya Bu Yunin? Kayaknya besok deh Bu Lulu, saya mau langsung menemui guru-guru itu untuk berdiskusi hal-hal yang perlu disiapkan dalam penampilan tari ini. Kan waktunya sudah mepet Bu Lulu, harus gercep ini saya harusnya ini. Iya, benar. Bu Yunin harus gercep, juga harus menemui kedua rekan temannya Bu Yunin. Bagaimana caranya Bu Yunin berkolaborasi dengan kedua guru rekan tersebut dan pada siswa yang akan tampil pada kegiatan besok itu, bagaimana Bu caranya? Jadi saya pertama Bu Lulu, saya akan
mengadakan meeting kecil-kecilan gitu ya bertiga, saya dengan kedua guru itu untuk memutuskan tari apa yang akan ditampilkan dan konsepnya nanti seperti apa. Terus saya juga harus membagi job desk. Job desk-nya ini kan berarti harus nanti kamu bagian ngurusi kostum ya, nanti yang make up siapa, terus yang nyariin properti tarinya siapa. Jadi biar nggak tumpang tindih, kerjanya jelas, lebih efektif, lebih efisien. Nah, setelah konsepnya itu sudah jadi, baru saya ngumpulkan anak-anak yang akan perform tari. Jadi anak-anak itu sudah terima konsep matang, tidak ada lagi kebingungan. Kalaupun bingung, gurunya pun bisa langsung menjawab kan seperti itu, karena kami sudah mempersiapkan dengan maksimal. Wow, luar biasa Bu Yun. Rencananya Bu Yunin untuk Kedaman. Alhamdulillah Bu Yunin setelah berdiskusi dengan saya, Bu Yunin sudah tahu yang akan dilakukan. Bu Yunin juga sebagai solusi permasalahan dari Bu Yunin tadi, Bu Yunin sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu Yunin. Semoga untuk kedepannya acara yang Bu Yunin akan laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin, amin. Terima kasih ya Bu Lulu sudah menyediakan waktu buat saya. Tolong didoakan ya Bu agar acaranya nanti sukses. Semoga Ibu selalu mendapatkan keberkahan. Ya, amin, amin. Sama-sama Bu Yunin. Doa terbaik juga untuk Bu Yunin. Semoga disukseskan segalanya. Terima kasih. Amin, Maaf. amin. Terima kasih ya Bu Terima Yunin. kasih. Ya, sama-sama Bu. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Bu Lulu, Bu Yunin. Terima kasih atas praktik coachingnya malam ini yang sudah dilakukan Bu Lulu sebagai coach dan Bu Yunin sebagai coachee. Nah, karena tadi saya di sini sebagai pengamat, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya dari proses coaching tadi ya. Dari checklist yang sudah saya tuliskan tadi di lembar observasi. Tadi kalau saya amati dari praktik coaching yang dilakukan Bu Lulu dan Bu Yunin ini sudah sangat bagus. Dari mulai coachingnya sudah menerapkan alur tirta dari ada tujuan di awal tadi sudah disampaikan, kemudian sudah ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan juga sudah ada tanggung jawab. Nah, selain dari alur tirta tadi pada praktik coaching yang dilakukan Bu Lulu dan Bu Yunin tadi juga sudah memenuhi prinsip coaching, yaitu sudah ada kemitraan, di mana tadi antara Bu Lulu dan Bu Yunin itu sudah setara ya, tidak ada di sana tidak ada saling menggurui. Kemudian tadi juga sudah ada proses kreatif. Bu Lulu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian juga sudah ada memaksimalkan potensi. Tadi Bu Yunin juga sudah menggali potensinya sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yunin. Nah, luar biasa ini ya. Tadi prinsip coaching semuanya sudah terpenuhi. Kemudian kompetensi inti dari seorang coach juga sudah terpenuhi. Di antaranya tadi ada present, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Tadi yang dikembangkan oleh Bu Lulu, ya ini pertanyaan yang mau saya sampaikan ke Bu Lulu. Setelah Bu Lulu tadi menyampaikan praktik coaching ini tadi, yang menjadi indikator dari pengembangan yang diinginkan tadi apa Bu Lulu? Dari proses dari coaching yang sudah dilakukan tadi. Pada kegiatan coaching tadi yang saya harapkan saya sebagai mendengarkan dengan aktif. Karena selain mendengarkan aktif, saya harapkan coach dapat dengan
dengan memaksimalkan kompetensi yang dimiliki Koji pada saat mengatasi permasalahannya, sehingga Koji dapat menyelesaikan segala permasalahannya dengan diselesaikan sendiri, dan saya hanya mendampingi dan membantu Koji untuk menyelesaikan dan mengatasi segala permasalahan yang dihadapinya. Oke, luar biasa Bu Lulu. Jadi ini tadi kompetensi inti yang dikembangkan Bu Lulu di praktik coaching malam ini adalah mendengarkan aktif ya. Jadi mendengarkan aktif tadi akhirnya Bu Lulu bisa menggali potensi Bu Yunin sebagai coach sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Yunin. Nah, ini dulu seandainya ini nanti ada praktik coaching selanjutnya, kira-kira kompetensi inti apa yang akan dikembangkan lagi oleh Bu Lulu sebagai seorang coach? Ya, terima kasih Bu Mun. Karena untuk pertemuan hari ini saya sebagai mendengarkan dengan aktif, mungkin untuk kegiatan coaching selanjutnya saya akan kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya akan mendampingi selain saya menjadi pendengar yang aktif, mungkin saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oke, luar biasa Bu Lulu. Semoga kita bisa menjadi seorang coach yang bisa menggali potensi coaching-nya ya, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach. Terima kasih atas praktik coaching malam ini Bu Lulu, Bu Yunin, dan Bu Ristin. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan kita bisa mempraktikkannya di sekolah kita masing-masing. Untuk coaching malam ini saya kira sudah cukup waktunya. Saya akhiri sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas Bu. Terdengar jelas Bu Yunin. Baik, terima kasih. Selamat malam Bu Ristin, Bu Lulu, Bu Muntiko. Selamat malam. Ya, hari ini kita akan melakukan praktek coaching, di mana posisinya di sini saya sebagai pengamat, kemudian coach sebagai coachnya Bu Ristin, dan Bu Lulu sebagai coach. Jadi di sini saya ingin menyapa Bu Lulu terlebih dahulu. Halo Bu Lulu, sudah siap untuk menjadi seorang coach? Insya Allah sudah siap Bu Yunin. Oke, terima kasih Bu Lulu. Bu Ristin, selamat malam Bu Ristin. Malam Bu Yunin. Oke, Bu Ristin hari ini akan melakukan coaching. Bu Ristin sudah siap? Siap, insya Allah. Oke, Bu Ristin, sebelumnya ini saya ingin menanyakan terkait rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi di sini untuk penilaiannya di sini ada beberapa hal yang akan saya observasi terkait kompetensi coaching, kemudian bagian-bagian secara spesifik pertanyaan yang diajukan, kemudian juga indikator ketercapaian. Begitu ya Bu Ristin, sudah bisa dimengerti? Bisa. Kemudian begini Bu Ristin, dari kompetensi coaching yang ada 3 itu, kompetensi mana ini nanti yang ingin dikembangkan oleh Bu Ristin? Dari ketiga kompetensi inti meliputi present, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, sekaligus 3 prinsip coaching meliputi kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Untuk kompetensi inti yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Serta jadi prinsip kemitraan. Oke, jadi ini nanti yang kita garis bawahi, yang ingin
ingin dicapai, dijelaskan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan kemitraan Proses ya. kemitraan. Proses kemitraan. Oke, baik Bu Ristin. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini nanti seperti apa Bu Ristin? Indikator ketercapaian adalah di mana tercapainya prinsip-prinsip coaching yang ada, meliputi tercapainya kemitraan yang baik dengan coaching, kemudian proses kreatif dalam menggali potensi, serta memaksimalkan potensi sehingga menghasilkan solusi berdasarkan dari potensi coaching itu sendiri. Seperti itu Bu Yunin. Oke, baik. Terima kasih Bu Ristin. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai ya Bu Ristin dan Bu Lulu, waktu saya persilahkan. Baik. Ya, terima kasih Bu Yunin. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam Bu Ristina. Gimana? Kangen nggak ngobrol santai dengan saya? Alhamdulillah sangat kangen Bu Ris. Kita sudah lama tidak ngobrol. Iya, saya butuh waktu untuk ngobrol santai dengan Bu Lulu nih karena kangen nih. Bu Lulu nggak kangen dengan saya, Bu? Kangen, kita sudah lama sekali jarang ngobrol karena kesibukan kita masing-masing ya. Terima kasih loh Bu sudah mengajak saya ngobrol. Oh iya, kita kira-kira bahan apa ya yang cocok obrolan santai kita kali ini, Bu? Saya terima kasih loh Bu Ristina sudah mengajak saya ngobrol. Kebetulan saya sebenarnya pada malam hari ini butuh teman ngobrol atau teman diskusi karena saya beberapa bulan, 1 bulan 2 bulan ini saya ada sedikit masalah tentang mungkin permasalahan siswa yang ada di kelas saya, Bu Ristina. Wah, seperti gayung bersambut nih. Kita sehati kayaknya Bu, tembus ya Bu. Begitu ya Bu. Kira-kira diskusi yang seperti apa ya Bu yang akan kita bahas kali ini? Sepertinya diskusi yang akan saya bahas pada malam hari ini Bu, mungkin karena di kelas saya kan juga sebagai seorang wali kelas. Saya juga kan pada saat ini sedang menerapkan pembiasaan disiplin positif pada siswa di kelas saya. Salah satunya yaitu dengan menerapkan datang itu siswa tepat waktu atau setidaknya 10 menit sebelum bel berbunyi, anak-anak sudah datang di sekolah dan tidak ada yang terlambat. Tetapi pada kenyataannya saya ada masalah Bu, salah satu siswa saya yang mungkin selama ini tidak ada masalah, tapi beberapa bulan ini dia itu sering datang terlambat. Selain itu juga dia tidak membawa buku pembelajaran. Sehingga kegiatan proses pembelajaran di kelas kurang berjalan dengan maksimal. Oh, begitu ya. Lah, dari pembicaraan kita kali ini, kira-kira yang Bu Lulu harapkan apa ya Bu diskusi kita kali ini yang diharapkan nanti tujuannya maunya kemana ini? Saya mumpung ya kita malam ini diskusi bersama Bu Ristin, saya tuh berharap saya itu mendapatkan solusi tentang kedisiplinan murid saya sehingga anak saya dia dapat datang dengan tepat waktu, dapat melaksanakan disiplin dengan waktu, dan dia bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa ketinggalan. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi adalah tentang masalah disiplin waktunya anak-anak dan disiplin dalam pembelajaran ya, Bu ya. Kira-kira menurut Ibu, pernah nggak Ibu berpikir kira-kira penyebabnya apa ya kok anak-anak panjenengan itu kok kurang disiplin waktu, terus ada kendala tentang disiplin pembelajaran. Kira-kira menurut Ibu apa penyebabnya?
Banyak sekali, Bu. Setelah saya melakukan pengamatan di kelas saya dan saya sedikit observasi dengan murid saya. Alasannya karena saya setiap anak-anak mengutarakan alasannya, kan saya selalu membawa buku catatan harian. Alasannya mulai dari bangun kesiangan, tidur terlalu malam, lupa tidak belajar, kadang itu berangkat sekolah itu jalan kaki, ataupun tidak ada yang mengantarkan sekolah. Begitu ya. Terus dari alasan-alasan, terus dari pemantauan di jurnal-jurnal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira bagaimana tanggapan Bu Lulu tentang alasan anak-anak tersebut? Setahu saya ya Bu, ini salah satu siswa saya, mungkin anggap saja namanya Nadia, mungkin kita. Setelah saya amati, sepertinya dulu tuh dia tidak ada permasalahan. Mungkin siswa saya pas ada permasalahan dalam keluarganya, sehingga ada memberikan dampak kepada Nadia. Dia sering datang terlambat ke sekolah, ataupun juga sering tidak membawa buku. Sepengamatan saya, Bu Ristina. Gitu ya. Lah, kalau berdasarkan pemantauan Bu Lulu tersebut kan berarti ada hubungannya dengan orang tua anak tersebut. Tadi siapa? Si Nadia itu ya, Bu ya? Iya, iya Bu Ris. Dengan mengalami permasalahan dengan orang tuanya sehingga berdampak kepada si Nadia. Lalu langkah konkret apa yang bisa Ibu Lulu lakukan melihat dari hasil pemantauan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ya, karena permasalahannya mungkin ya Bu Ristina, mungkin ada sedikit permasalahan dengan kedua orang tuanya. Akhirnya Nadia kurang mendapat perhatian sehingga kurang pengawasan dari orang tuanya. Selain itu juga mungkin Nadia memberikan seperti pemberontakan pada dirinya untuk mendapatkan perhatian lebih. Saya juga beberapa kali melakukan diskusi bersama Nadia tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama secara bersama. Berarti Bu Lulu sudah melaksanakan diskusi dengan Nadia ya, Bu. Lalu setelah berdiskusi, sempat melaksanakan diskusi dari berbicara dari hati ke hati dengan Ananda Nadia tadi yang sudah disampaikan. Hasil yang Bu Lulu peroleh dari diskusi tersebut apa? Setelah saya melakukan diskusi, yang pertama alasannya tuh bangunnya kesiangan karena dia tidurnya terlalu malam karena orang tuanya juga tidak perhatian kepada Nadia. Sehingga saya menyarankan kepada Nadia untuk tidur lebih awal dan dia sebelum tidur menyiapkan buku pembelajaran untuk esok harinya. Tetapi setelah saya memberikan sarannya, tetap saja keesokan harinya Nadia datangnya sekolah tetap terlambat. Oh gitu, jadi meskipun sudah berdiskusi, tetap terulang hal yang sama ya? Berarti ini harus ada langkah selanjutnya. Berarti selain berdiskusi dengan Nadia, kira-kira ada nggak hal lain yang Ibu temukan sebagai peluang yang mendasari Nadia itu sering terlambat? Mungkin ya Bu ya, Nadia memberikan respon yang terlambat itu karena minta perhatian lebih mungkin. Perhatian lebih dari saya ataupun dari orang tuanya. Mungkin cara Nadia meluapkan emosinya yang disimpan dalam hatinya dengan cara memperlihatkan sikap berontaknya dengan cara datang terlambat atau Nadia juga tidak membawa buku pelajaran. Mungkin dengan ini saya akan lebih memperhatikan lagi perhatian saya ke Nadia untuk lebih mendekatkan diri dan saya mungkin akan mengajak atau memanggil orang tuanya Nadia. Nah, kalau ditarik garis merah berdasarkan pernyataan dulu, berarti dari Nadia yang sebelumnya itu anak yang disiplin, sekarang menjadi kurang disiplin dalam berbagai hal, terlambat, tidak membawa buku,
dan sering berlaku negatif di kelas itu ada hubungannya dengan kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya, serta mungkin cari perhatian ke gurunya. Seperti itu, Kak Bu? Ya Bu, betul sekali Bu Ristin. Mungkin seperti itu ya. Setelah saya amati dulu, Nadia itu anaknya juga tidak pernah terlambat. Dia disiplin sekali dulu. Mungkin benar kata Bu Ristina, mungkin dia ada permasalahan, mungkin minta perhatian dari saya ataupun orang tuanya. Nah, berarti kalau berdasarkan hal tersebut, Bu Lulu sudah tahu. Lalu langkah apa? Kalau misal pun kurang perhatian, kira-kira langkah apa yang bisa Ibu ambil sebagai solusi untuk mengatasi kurangnya perhatian yang dibutuhkan oleh Nadia tersebut? Mungkin Bu Ristina, selain saya sering mengingatkan Nadia melalui buku siswa, saya juga mengingatkan Nadia agar disiplin waktu dengan tidur tidak terlalu malam, agar bisa bangun pagi dan sekolah tidak terlambat. Selain itu saya juga memberikan motivasi-motivasi baru. Semoga Nadia itu dapat meningkatkan atau membangkitkan motivasinya untuk terus menghargai waktu dan lebih semangat untuk belajar lagi. Oh gitu ya Bu, luar biasa ya. Berarti menurut Ibu kira-kira motivasi konkret seperti apa yang bisa Ibu sampaikan ke Nadia? Motivasi yang ingin saya berikan ke Nadia adalah motivasi secara intrinsik, Bu. Intrinsik yaitu motivasi dalam dirinya sendiri, agar Nadia itu bisa menghargai waktu, agar Nadia bisa kembali ke Nadia yang dulu, karena Nadia yang sekarang mungkin Nadia yang berbeda seperti sebelumnya. Selain itu juga saya akan memberikan motivasi secara ekstrinsik yang dapat yang dapat memberikan motivasi Nadia agar dia menjadi anak yang baik atau anak yang disiplin dengan saya berikan beberapa video atau beberapa dari para contohnya motivasi dari Pak Habibie. Saya memberikan cerita-cerita dari orang-orang yang hebat bahwa untuk menjadi anak yang sukses, anak yang disiplin itu harus dimulai dari dirinya sendiri, karena orang sukses itu berasal dari kedisiplinan. Wah, luar biasa ya motivasinya untuk anak Nadia. Bu Lulu memang guru yang hebat kelihatannya ini ya. Terus selain motivasi hebat untuk Nadia, kira-kira kan itu berhubungan juga dengan orang tua tadi Bu Lulu sampaikan. Lalu langkah yang Ibu ambil sebagai bentuk solusi yang mungkin dari lingkungan keluarga mungkin atau lainnya? Oke Bu, ya Bu Ristina, saya selain memberikan motivasi anak untuk selalu disiplin baik di sekolah, saya juga harus membutuhkan dorongan dari orang tuanya. Jadi saya merencanakan untuk kedepannya melakukan komunikasi dengan orang tuanya Nadia supaya lebih perhatian lagi, lebih mendekatkan. Mungkin jika sedikit ada permasalahan bisa bicarakan dengan bersama atau kita bisa duduk bersama Bu untuk mencari solusi yang terbaik, karena Nadia untuk saat ini juga itu sangat merugikan Nadia karena tidak bisa kita biarkan terus-menerus, nanti akan menghambat kegiatan proses pembelajaran di kelas dan akan membuat Nadia yang jauh berbeda, karena Nadia mungkin semakin pemberontakannya mungkin semakin meningkat. Wah, iya betul sekali kelihatannya Bu Lulu ya. Terus kedepannya langkah yang Bu Guru ambil untuk komunikasi dengan orang tua seperti apa Bu? Komunikasi yang akan saya ambil yaitu saya akan mencoba berbicara yang sama seperti yang tadi saya katakan. Saya akan memanggil orang tuanya Nadia. Saya akan berkolaborasi bersama orang tuanya Nadia karena saya sebagai wali kelasnya adalah orang tua Nadia di sekolah, sedangkan orang tuanya Nadia itu di rumah. Jadi kita harus bekerja sama. Selain itu juga saya akan meminta bantuan untuk guru BK
untuk mengkomunikasikan. Jadi kita saling mencari solusi secara bersama-sama. Jadi karena ada guru BK di sekolah, mungkin saya akan meminta berbagi saran agar saya bersama orang tua Nadia berkolaborasi dengan baik menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Nadia. Langkah yang bagus ya Ibu, luar biasa. Oh iya Bu Ristina, terima kasih sekali ya. Pada malam hari ini saya sudah berdiskusi, saya mendapatkan masukan, mungkin saya juga sudah merasa plong bahasanya Bu Ristina. Mungkin saya sedikit beban, berapa hari ini saya berpikir sendiri. Setelah Bu Ristina mengajak saya ngobrol, alhamdulillah beban saya sedikit berkurang. Mungkin saya akan melaksanakan yang tadi rencana saya untuk permasalahan Nadia. Ini gaungnya ini. Rencananya Bu Lulu kapan nih mau melaksanakan langkah-langkah yang akan Bu Lulu ambil sebagai solusi untuk memecahkan masalah dari murid Ibu yang bernama Nadia itu? Kebetulan Bu Ristina, insya Allah besok Bu Ristin saya akan melakukan pemanggilan. Saya akan berkomunikasi bersama guru PK untuk pemanggilan orang tuanya Nadia dan kita secara duduk bersama mencari solusi permasalahan dari Nadia. Kalau begitu setelah diskusi ini komitmen apa yang Bu Lulu akan lakukan ke depannya? Komitmen yang akan saya lakukan ke depannya diantaranya saya akan berusaha menjadi guru yang memahami karakter siswa di kelas dan saya akan menjadi guru yang mengetahui kebutuhan siswa dan menyelesaikan segala permasalahan siswa di kelas agar siswa dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Selain itu juga, saya juga membutuhkan kolaborasi bersama orang tua untuk kemajuan proses belajar siswa di kelas. Nah, selain itu juga, Bu Ris, saya juga akan melaksanakan kegiatan parenting, mungkin setiap 1 bulan sekali secara rutin atau 2 bulan sekali agar saya lebih dekat dengan orang tua, siswa, dan mungkin permasalahan seperti Nadia itu tidak akan terulang lagi. Saya juga berusaha semoga orang tua wali murid saya dapat berkolaborasi dengan baik dan semoga kelancaran dan semoga setelah saya melakukan kegiatan parenting bersama orang tua wali murid, kegiatan pembelajaran di kelas saya berjalan dengan baik. Amin, luar biasa ya komitmen dan harapan Ibu panjang lebar sekali. Saya berharap komitmen itu terwujud sebagai harapan dan impian dan terrealisasi dengan baik. Keren sekali Bu Lulu diskusi kita kali ini. Semoga dapat melakukannya dengan baik. Sukses untuk Bu Lulu ya. Iya Bu Ristina, terima kasih Bu Ristina sudah menjadi teman yang baik. Selamat malam Bu Ristina. Selamat malam Bu Lulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi ya proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ristina selaku coach dan juga Bu Lulu selaku coachee. Jadi Bu Ristin, bagaimana ini setelah melakukan proses coaching? Apakah sudah merasa indikator ketercapaiannya tadi sudah dilampaui, sudah tercapai? Luar biasa ya. Setelah coaching tadi berusaha mendengarkan secara aktif itu memang tidak mudah. Ya, kita harus mendengarkan panjang sekali, harus berusaha menahan diri. Agar apa? Agar yang kita coaching kita itu merasa nyaman. Untuk membangun yang tadinya kemitraan, merasa kita setara dan tidak menggurui, tidak ada judgment dan sebagainya itu memang tidak mudah, tapi alhamdulillah dapat tercapai dengan baik sehingga coachee bisa menemukan solusi dari menggali potensi dari coachee itu sendiri. Seperti itu Bu Yunin. Ya Bu Ristin, jadi ini saya mohon izin menyampaikan hasil catatan observasi saya Bu Ristin ya.
memang seperti yang disampaikan oleh Bu Ristin, saya sendiri merasa saya bukan mengasumsikan, saya memang di sini catatan saya Bu Ristin itu sudah melampaui atau mencapai indikator yang disampaikan di awal tadi. Terkait kemitraan, Bu Ristin itu sudah membangun suasana yang menyebabkan Bu Lulu itu nyaman, makanya ceritanya panjang Bu Ristin begitu. Jadi kemitraannya sudah terjalin dengan baik. Kemudian untuk mendengar aktif, nah itu juga terlihat selain mendengarkan aktif itu Bu Ristin itu juga terlihat dari Bu Ristin fokus, tidak mengalihkan fokus pada HP atau pada hal-hal yang lain. Jadi memang fokus mendengarkan ceritanya Bu Lulu. Sehingga respon yang disampaikan Bu Ristin pun itu sejalan. Oh, berarti setelah ini ditanyain seperti ini, kemudian begini. Jadi masih sejalan, tahu bagaimana merespon ceritanya Bu Lulu. Dan juga di sini yang sangat saya apresiasi adalah Bu Ristin itu bisa meningkatkan atau memberdayakan Bu Lulu. Ditanyai komitmennya seperti apa. Dari situ kan akhirnya Bu Lulu bisa menggali potensinya dirinya sendiri. Itu catatan observasi saya Bu Ristin sebelumnya. Sudah sangat baik sekali Bu Ristin. Nah, untuk kedepannya kalau misalkan ada coaching seperti ini Bu Ristin, kemampuan apa nih yang kira-kira mau dikembangkan lagi? Yang mau dikembangkan lagi itu lebih pada ini Bu, nanti, memaksimalkan potensi mungkin nantinya. Oke, berarti nanti kalau misalkan ada kesempatan coaching, kompetensi yang mau dikembangkan adalah memaksimalkan potensi coaching, begitu ya Bu Ristin? Iya, jadi lebih banyak potensi yang harus digali supaya lebih banyak solusi-solusi alternatif yang bisa tercapai. Oke, baik. Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup ya untuk pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan pada Bu Ristina, Bu Lulu, dan juga Bu Muntiko selaku ibarat katanya juga mengikuti sesi kita dari awal hingga akhir. Terima kasih teman-teman, saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.